Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Gumelar. Di konten terbaru ini kita akan membahas sedikit menganalisis ya pertandingan antara Persib Bandung melawan Barito Putra yang akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 27 bulan 2 2023 di Stadion Lemah Demang. Ya, Persib akan berangkat akan away ke kandangnya Barito Putra dengan sedikit lebih pincang menurut saya karena Persib Bandung ini tidak akan diperkuat oleh sang predator Ciro Alpes, terus di lini tengahnya tidak akan ada Ricky Kambuaya, dan di lini belakang tidak diperkuat oleh sang benteng pertahanan ada Newkeeper. Menurut saya ketidakhadirannya pemain itu akan sedikit mengurangi permainan Persib yang biasanya sangat Spartan ya. Di lini depan jelas Ciro sudah mengkoleksi 10 gol dari beberapa pertandingan. Di lini tengah ada Ricky Kambuaya, dia bisa menjadi astronom, menjadi penyeimbang di lini tengah ya, bisa mengalirkan bola dari sisi kiri, di sisi kanan ke depan maupun jadi gelandang bertahan. Di lini belakang ada Newkeepers yang bisa menjadi build up ya, di build up serangan. Jadi serangan awal bisa dilakukan oleh Newkeeper di lini belakang dengan umpan dari lini belakang ke lini tengah, ataupun bisa juga umpan lambung yang terukur bisa sampai ke Ciro Alpes, ada David da Silva. Sayang sekali dari pertandingan ini besok Newkeepers akan tidak hadir ya karena akumulasi kartu. Nah, dari sini juga kita melihat Luis Milla akan sedikit lebih pusing karena ya ketiga pemain ini sangat menjadi pemain inti ya selama Luis Milla ada di Persib Bandung ya. Nampaknya Luis Milla akan sedikit ya memilih lah yang untuk menggantikan dari Ciro Alpes, Ricky Kambuaya dan Newkeepers. Menurut saya tuh kemungkinan besarnya kalau Ciro Alpes digantikan oleh Fresh Butuan bisa, Febri Haryadi bisa, Ezra Wilian bisa. Nah, untuk Ricky Kambuaya bisa digantikan oleh Deddy Kusnandar. Nah, ataupun Abdul Aziz bisa dia dengan ketenangan dan gocekan-gocekan yang sangat menipu lawan ya. Dari beberapa pertandingan juga Abdul Aziz ini cukup bisa maaf bisa menjadi penyeimbang di ini tengah. Sedangkan Newkeeper bisa digantikan oleh Iqbal Nepo, Ahmad Juprianto yang kemarin melawan PSM itu sudah bisa menjadikan gol ya Ahmad Juprianto ini. Sedangkan Rahmat Irianto sepertinya sudah pasti akan menjadi starter bersama Daisuke Sato ya. Pada pertandingan putaran pertama Persib jelas menang dengan skor yang cukup besar 5-2. Pada itu pertandingan digelar di Stadion Setelah Karupat Kabupaten Bandung ya. Itu masing-masing dicetak gol oleh David da Silva. David da Silva. Jabret, masuk. Ciro Alpes dengan 2 gol. Jabret, Ciro. Terus Newkeepers dan hand Silot dari Jawa Barat. Nah, Meloloskan seorang hand. Masuk. Nah, yang sangat disayangkannya itu beberapa pemain yang saat putaran pertama berhasil mencetak gol pada saat melawan Barito Putra. Nah, di putaran kedua ini pemain yang dua-duanya itu mencetak gol sangat
disayangkan tidak bisa hadir ya, tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Tapi saya yakin Luis Milla ini punya rencana atau taktik yang sangat jenius, taktik yang bisa menipu lawan, bisa menjadikan kekurangan dari sebuah tim Persib Bandung menjadi kelebihan. Contohnya saja, Luis Milla kemarin datang ke Persib Bandung dengan materi pemain bukan pilihannya, tetapi dengan sebagai pelatih yang sangat berkualitas, Luis Milla mampu membawa Persib menjadi tim raksasa yang 15 kali pertandingan tidak kekalahan, hanya kalah saat melawan PSM Makassar kemarin. Nah, sebelum pertandingan melawan Barito kemarin, Persib menang melawan Arema FC dengan skor 1-0 ya. Dengan itu gol dicetak oleh Mark Klok dengan tendangan placing. Ke tengah kepada David da Silva melihat Erwin di sebelah kanan, masih David, sayang sekali David tadi kehilangan momentum. Ciro kali ini, Ciro Alves kembali kepada David, masih ada Marco, dengan indah, sangat-sangat terukur, mampu menjebol dari Arema FC. Kemenangan kemarin melawan Arema itu berhasil merangsek di posisi kedua dengan 52 poin, menggeser Persija Jakarta yang awalnya di posisi kedua ya. Dengan sedemikian itu, Persib ini sedikit poinnya terpaut lebih sedikit, hanya beberapa poin saja, 4 poin dari sang pemuncak klasemen yaitu PSM Makassar. Nah, jika Persib menang besok, tentunya Persib akan lebih terpaut poinnya dengan PSM Makassar hanya 1 poin saja, karena Persib sekarang 52 poin, besok kalau menang menjadi 50 poin. Ini menjadi salah satu pertandingan yang sangat penting menurut saya. Persib harus main habis-habisan, main Spartan, tidak boleh ada lagi kata imbang, kalah lawan Barito Putra ya. Walaupun kita tidak bisa meremehkan Barito ini, karena Barito Putra juga sekarang sedang berada di zona degradasi. Dengan visi misi Rahmat Darmawan ingin mengangkat Barito Putra jauh dari zona degradasi. Benar kan teman-teman semua? Dari teman-teman Barito Putra ingin keluar dari zona degradasi. Sekarang Barito Putra itu berada di klasemen urutan ke-16 dengan 22 poin atau 20, kalau nggak salah 20 sampai 22 poin, terpaut berapa poin dari puncak ke-15 yaitu Persikabo. Nah, dari ini nampaknya Barito Putra akan habis-habisan karena dia didukung beberapa supporter yang di kandangnya itu, masa dia akan habis-habisan main karena dia tidak mau kalah dengan Persib. Nah, ini menjadi pertarungan yang sangat ideal, pertarungan yang sangat bagus. Ini pertandingan yang sangat oke, yang kita tunggu-tunggu, dan saya sangat tunggu karena saya dari Bobotoh juga ingin melihat Persib menang dan ingin setidaknya Persib bisa sedikit lebih maaf, Persib bisa sedikit lebih poinnya lebih dikit dari PSM Makassar. Mungkin untuk line up prediksi saya, pertandingan besok melawan Barito, Persib akan memainkan Teja Pakualam sebagai kiper, 3 pemain belakang, 4 pemain di tengah, 3 pemain depan. Masing-masing ada Rahmat Irianto di lini belakang bersama Iqbal Nepo dan Daisuke Sato di lini tengah. Di sisi kiri ada Hen, di lini tengah ada Deddy Kusnandar sama Klok bermain. Di sisi kanannya membantu Daisuke Sato ada Rezaldi Hehanusa untuk sebagai crosser, dia sebagai crossing yang cukup handal ya. Beberapa kali dia bisa membuat assist
ke David da Silva dan teman-teman. Ini menjadi salah satu kunci yang harus dimanfaatkan oleh Persib Bandung, oke? Ya. Lini depannya ada, menurut saya ada Beckham, jelas di sang predator di paling depan ada David da Silva yang sekarang udah mencetak 18 gol, menjadi top scorer sementara di Liga PRI ini. Yang saya tadi jelaskan mungkin Ciro yang akan digantikan antara dari Peret Sebutuan ataupun Febri Haryadi, ya itulah bisa menjadi. Nah, mudah-mudahan dari pemain yang kita sebutkan tadi menjadi permainan yang bagus, yang Spartan untuk Persib Bandung ya. Prediksi skor saya tidak muluk-muluk untuk Persib, dengan skor 2-0 atau 2-1 saja udah cukup bagus karena kita main away. Mudah-mudahan main bagus Persib dengan skor 2-0 udah cukup bagus ya. Itulah prediksi yang saya bisa sampaikan. Untuk setelah melawan Persib Barito, Persib harus benar-benar recovery permainannya. Karena setelah lawan Barito, Persib akan melawan Persija Jakarta, yaitu musuh buyutan. Saat putaran pertama kemarin Persib menang 1-0 ya. Mudah-mudahan nanti setelah Persib melawan Barito ini, Persib menang melawan Persija Jakarta. Itu dialah video terbaru saya, sedikit analisis. Mungkin ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Bisa untuk ya bahan evaluasi atau apa untuk sekedar penyampaian untuk manajemen bisa. Itulah sedikit dari pemikiran saya untuk sang bobotoh. Saya juga bobotoh ya dari Purwakarta. Ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.